Fajri apa langsung ini? Pak Fajri sudah kok merekam, Oh iya, nggak sudah. usah ditunggu. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Ibu Sri Rukmi ini agak gelisah ya. Bagaimana kabarnya panjenengan Ibu? Iya Bu, Alhamdulillah agak tidak baik Bu. Iya, kok sampai Agak tidak agak baik tidak Bu. baik itu? Ini. Apakah ada permasalahan Ibu? Silahkan bisa cerita sama saya. Iya Bu Nur, saya sekarang di kelas 1. Nah, kebetulan hari ini saya menunggu Bu Nur datang ke sini. Kok lama tak tunggu nggak datang-datang. Kemarin-kemarin saya sempet ngobrol sama temen, tapi hanya separuh-separuh, nggak mau semuanya, nggak enak gitu. Kok kelihatannya saya nunggu bestie saya, nggak datang-datang ini. Alhamdulillah. Bu Nur apa Nun bisa tak ajak curhat ya Bu? Oh iya Ibu. Kebetulan saya kan hari ini pas jam pelajaran agama, jadi saya bisa di kantor, saya bisa ketemu jenengan, tak cari waktu yang tepat, saya pengen curhat sama Bu Nur nih. Hmm, Iya Ibu, silahkan Ibu. Mungkin dengan saya cerita dengan Bu Nur, saya bisa menemukan solusinya, begitu Bu Nur ya. Iya Ibu. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Sehingga kegelisahan menyelimuti wajah panjenengan Ibu. Iya, saat ini tuh Bu Nur, saya tuh punya masalah. Kalau saya ke kelas itu sebetulnya murid-murid antusias banget. Kebetulan saya ngajar kelas 1 itu kan sudah lama ya Bu Nur, sebelum Bu Nur masuk ke sekolah ini. Iya Ibu. Nah, karena anak-anak itu mungkin melihat saya seperti ibunya, jadi kalau pas sudah selesai kita jabat tangan, itu segera pasti banyak yang gendoli roke saya, baju saya. Mereka pengen, ayolah Bu, ayo cepet, ayo Bu masuk kelas. Iya, ayo masuk kelas, begitu. Mereka antusias sekali dalam pembelajaran Bu. Sampai kalau saya hitung itu 1 bulan itu mereka rata-rata tidak ada yang absen benar, kecuali paling sakit atau mereka itu pergi atau ada keperluan keluarga. Iya. Tapi saya itu agak bingung karena apa? Anak-anak itu kalau tak ajak materi dalam pelajaran matematika, mereka itu senang luar biasa benar. Apalagi kalau saya ajak keluar, saya ajak menghitung ada daun yang jatuh, ada menghitung batu yang ada di luar. Bahkan di depan sekolah kita itu kan ada perahu banyak, Nur. Iya. Itu tak suruh menghitung, ya anak-anak dihitung ada perahu berapa yang datang. Tak suruh menghitung, mereka semangat sekali. Sampai pernah tak ajak menghitung itu seperti anak besar. Ayo kita duduk di sini yuk, kita menghitung ada berapa perahu yang jalan yuk. Mereka bisa benar senang sekali. Tapi kalau sudah saya ajak belajar hmm, matematika yang ada ceritanya, mereka pasti ada kebingungan. Begitu Bu Nur. Berarti permasalahan panjenengan itu di matematika ya Ibu. Karena panjenengan tadi ngendikan jenengan sebagai guru kelas 1, kemungkinan ya di situ kayaknya matematika di memahami ya Bu ya, memahami itu ya. Memahami bacaan ya Bu ya. Terus Iya, definisi tujuan dari permasalahan Ibu itu apa menurut panjenengan? iya. Gini Bu Nur, karena saya ketemu jenengan, saya akan cerita. Semoga aja dengan tujuan saya ini, cerita dengan jenengan, saya akan menemukan solusi dari masalah saya. Begini, saya itu kan di kelas 1, itu kan tingkat pemahaman anaknya berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang sama sekali masih pelongo-pelongo belum. Nah, di sini itu eh, kalau tadi saya sudah cerita, kalau pas saya keluar berinteraksi dengan alam sekitar, mereka senang sekali. Tapi ketika saya sampai materi pada hitung bilangan, kalau saya suruh nulis angka,
Bahkan anak saya itu nulis angka, saya dikte angka 1 sampai 100, itu mereka tuh semua bisa, Bro. Semuanya bisa loh, Pak. Ya jos tuh, Bu. Kelas 1 itu sudah bisa. Bahkan saya ajak, ayo membaca bilangan, itu saya kasih angka, baca bilangan itu kan berarti mereka menulis ya, menulis. Dari Iya, Bu. angka 1, mereka menulis dengan huruf 1, saya tulis angka 2, 2. Mereka itu 70% anak-anak itu sudah bisa, sudah mampu. Tapi kalau sudah saya sampai materi, itu materi yang untuk memahami, menerima, dan mengidentifikasi soal cerita dalam matematika. Waduh, sirahku ngeluh bener. Ngeluhnya itu begini, setiap kali saya membaca cerita matematika, maksudnya begini, saya memberikan mendikte ya, ayah membeli kelereng 4, diminta adik 1. Berapa sisa kelereng ayah? Begitu anak-anak pasti akan jawab spontan semuanya. Bu Guru, maksudnya bagaimana itu? Nah, Kompak ya, Bu, jawabnya. dia kompak. Tapi setelah saya memberi pengarahan, saya coba perhatikan Bu Guru dari tadi ya, yang ayah membeli kelereng 3. Berapa kelerengnya ayah? 3, Bu Guru. Terus diminta adik 1. Berapa diminta adik 1, Bu Guru? Berarti dikalikan itu. Dikurangi. Nah, terus berapa sisa kelereng ayah? Mereka langsung serentak bener. 2, Bu Guru. Tadi kan 3 dikurangi 1. Berarti 2. Loh, mereka bisa, Bu. Tetapi yang saya pikir menjadi masalah saya, apakah saya selalu untuk apa itu menuntun mereka? Artinya apa? Saya harus memberi pemahaman saat ketika mereka membaca soal matematika. Itu maksud saya, Bu Nur. Yang saya maksudkan, saya curhat dengan jenengan itu bagaimana saya bisa menemukan solusi sehingga anak-anak itu terbiasa dengan matematika soal cerita itu. Walaupun masih kelas 1, saya ingin mereka tahu literasinya itu bisa. Sehingga nanti sudah kelas tinggi itu kan soal matematika, walaupun matematika pasti menemukan itu dalam permasalahan sehari-hari, dan mereka bisa menerima literasi dalam matematika itu dengan baik. Begitu, Bu Nur. Iya, bagus sekali ya, Bu ya. Kalau menurut panjenengan, Ibu, apa kesempatan yang sudah Ibu gunakan dalam permasalahan tadi, Ibu, matematika dalam kasusnya di sini kan anak-anak kelas 1 belum bisa memahami matematika ya, Ibu. Kira-kira kesempatan yang sudah Ibu gunakan itu apa dalam mengatasi permasalahan itu, Ibu? Kemarin-kemarin. Silakan, Ibu. Ya, begini. Saya itu selalu sudah menggunakan kesempatan ini pada setiap pelajaran matematika. Saya berusaha menyiapkan kata maupun kalimat, tapi hasilnya masih tetap sama. Mereka selalu kesulitan untuk memahami soal cerita yang saya berikan. Walaupun itu sudah saya jelaskan maksud dari soal tadi, pasti banyak. Oh, begitu ya, Bu. Nah, saya selalu bingung bagaimana caranya saya bisa menggali kemampuan murid saya dalam mengerjakan soal tadi, walaupun saya juga saya juga menggunakan kesempatan masalah ini dengan teman-teman. Saya melihat, saya kolaborasi dengan teman-teman di kelas. Saya melihat bagaimana Bapak Ibu yang lain itu memberikan soal cerita itu pada teman-teman. Saya juga berusaha menirunya. Dan bahkan kami juga kadang sharing, begini bagaimana ya. Tapi yang namanya kelas 1, nah, dan kita tidak mungkin kan meloncati materi itu, pasti ada. Iya, Bu. Nah, saya tuh selalu masih merasa belum berhasil, artinya, Bu. Walaupun saya sudah menggunakan kesempatan itu, Bu. Nah, coba aja, saya harus bagaimana? Mungkin perasaan panjenengan saat merasakan itu belum puas ya, Bu ya. Belum puas, saya merasa ini saya masih belum bisa. Saya merasa ini belum full. Ya. Iya, mungkin saya harus iya. tidak semuanya
Walaupun ada sebagian yang belum karena mereka kelas 1 ya, artinya membacanya memang ada yang masih gradul-gradul. Walaupun nanti kalau tak tunjukkan, kan berdasarkan kemampuan mereka. Tapi yang saya inginkan, tanpa saya memberitahu makna dari cerita itu, maksud dari cerita itu, sebagian besar sudah paham. Dan mereka terbiasa benar dengan soal-soal cerita itu. Maksud saya begitu, Bu Nur. Makanya saya ketemu jalan, saya mau malu, saya mau ngomong sama teman-teman. Saya mungkin bisa ketemu solusi dengan jenengan. Begitu Bu Nur. Nggih, Ibu. Bagaimana menurut jenengan? Kalau menurut saya Ibu, mungkin metode dan model pembelajaran yang sudah Ibu gunakan, mungkin jenengan menggunakan model atau pembelajaran apa Ibu? Iya begini Bu Nur, saya itu sudah dalam mengajar, selain kita sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga sudah melakukan untuk memastikan pembelajaran yang sudah berpihak pada murid. Bagaimana seperti yang tertuang dalam itu standar kompetensi pendidikan itu Bu Nur, bahwa kita itu harus belajar, suasananya harus interaktif, inspiratif, harus menyenangkan, harus menantang, memotivasi peserta didik yang berpartisipasi aktif, memberi ruang yang cukup. Saya sampai sudah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi gitu Pak saya Bu Nur. saya harus praktek gitu ya. Saya pilih mana yang berminat di sini, sudah saya pilih berdasarkan kemampuannya. Tadi yang saya matur bahwa anak kelas 1 itu kan ada yang sudah baca lancar, ada yang masih belum bisa ada paten-patennya, ada yang hanya membacanya masih bolak-balik, ada yang seperti itu. Saya coba pilah-pilah berdasarkan kemampuan mereka. Jadi mereka saya tahu bahwa kemampuan dia sampai di sini, yang kurang bisa itu tak beri banyak angka, tak dikte, ayo coba dengarkan Bu Guru, ini soalnya seperti ini, kamu cukup nulis angka dulu, yang penting kamu paham operasi bilangannya itu di sini penjumlahan atau pengurangan, benar begitu. Itu sudah saya lakukan. Jadi saya masih, ya Allah, ini bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa memahami tentang materi pelajaran itu, Bu Nur. Begitu, Bu Nur. Ya Ibu, luar biasa metode dan model pembelajaran yang sudah jenengan gunakan ya Ibu. Kira-kira Ibu menggambarkan diri panjenengan itu berada di skala berapa Ibu? Ini kita kira-kira angka 1 sampai 10. Begini, kalau saya memberi nilai anak-anak itu 100, karena benar pengen saya skalanya 1 sampai 10. Saya menganggap diri saya itu masih di skala 7, karena apa? Ada 3 tadi benar, ada 3 kan. Yang satu apa yang sesuai dengan kemampuan siswa itu kan, yang sudah bisa baca lancar, dia bisa baca sehingga gampang untuk memahami. Yang masih gradul-gradul itu perlu pemahaman sebentar dari saya, yang masih sama sekali itu saya harus memperhatikannya dengan penuh sesuai kebutuhan mereka. Nah, itu saya memberi nilai saya itu baru 7 Bu Nur. Kalau nanti semuanya bisa, saya dapat 100. Kalau yang 2 itu bisa, yang 1 masih ketinggalan, berarti saya 9. itu posisi saya saat sekarang Bu Nur itu. Iya, Bu. Maksud saya itu. Bagaimana peluang yang Anda ambil Ibu untuk mencapai tujuan tadi Ibu tadi, yaitu supaya anak-anak bisa memahami dalam membaca Ibu. Untuk mencapai peluang itu panjenengan bagaimana? Begini, selama proses pembelajaran saya sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid saya sudah mencoba untuk mengambil peluang untuk mencapai tujuan saya dengan melihat rekan sejawat-sejawat. Tadi saya bicara, benar saya matur bahwa sampai saya itu ngintek ketika saya tahu saya ngintek karena saya takut nanti saya itu mengganggu di kelas yang lain. Itu pernah saya ngintek bicarane kelas 2, kelas 3 ya kecil-kecil itu diberi, saya melihat jadwalnya kelas 3 kelas matematika, oh ini ada, itu saya ngintek. Nah, kalau setiap hari saya kolaborasi itu kan nggak mungkin. Itu saya ngintek bicarane bagaimana dengan anak-anak,
itu kalau ada soal matematika. Mereka juga dulu juga murid-murid saya begitu ya. Tapi ternyata itu memang 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 apa ya? Saya masih belum puas. Artinya apa? Saya sampai berdiskusi dengan teman-teman. eh, Bagaimana caranya? Ini anak-anak saya kelas 1 tahun ini seperti ini begitu. Mungkin yang tahun-tahun kemarin juga ada sih Bu yang semacam tahun ini, tapi tahun ini memang agak sebagian besar yang agak sulit buat saya begitu Bu. Nah, makanya saya ketemu dengan jenengan, saya ingin mendapatkan hasil bagaimana menurut saya mampu menerima, memahami dan mengidentifikasi soal cerita matematika begitu Bu. Menurut saya pingin solusi itu saya dapatkan ketika saya curhat dengan jenengan begitu Bu. Iya Ibu, kayaknya pada permasalahan panjenengan ini ada gangguan atau hambatan Ibu, atau mungkin lingkungan sekitar atau apa gangguannya, silakan Ibu. Gini, hadolnya itu karena sekolah kami itu di desa. Kita tahu tuh Bu Nur, sekolah kita itu di desa, jadi proses penerimaan siswa baru itu kan kalau di kota kan mungkin ada gantes, ya toh Bu Nur. Iya. Tapi karena di sekolah kita itu di desa itu muridnya bejo begitu. Nah itu setiap anak bisa diterima kalau sudah melalui standar usia begitu kan Bu Nur. Maka dari itu tuh hambatan saya apa? Jika anak-anaknya itu sudah agak besar, sudah mampu menerima materi, sudah bisa diajak komunikasi, sudah mampu saya ajak untuk membaca, itu agak gampang Bu Nur pada semester, apalagi pada semester kedua sekarang. Nah, pada waktu semester awal ya sih rasanya agak mumet karena itu ya termasuk gangguan terbesar. Artinya apa? Pemahaman anak-anak pada bacaan saja mereka kan belum paham. Nah, secara otomatis saya itu tadi apa? Harus sabar. Saya harus sabar itu. Ada gangguan. Saya rasa itu bukan hanya gangguan, itu merupakan apa ya, tantangan buat saya. Nah, yang menjadi gangguan itu justru anak-anak yang sudah bisa memahami, Nur. Kalau kok bisa Bu? Iya, karena apa? Justru karena mereka bisa, maka secara otomatis mereka akan bilang, iki maksudnya ini yo. Nah, itu jadi yang belum bisa itu jaga ke temen. Oh, isinya papat, isinya loro. Mereka tidak berpikir karena apa? Menanti teman-temannya itu yang pinter-pinter tadi menjawab pertanyaan itu. Nah, maka itu merupakan, maksud saya justru malah sebuah hambatan atau halangan untuk bisa menggiring anak-anak tadi yang level 9-10 tadi yang harus masuk tadi itu benar. Kalau menurut saya itu justru itu. Jadi bukan karena kelas 1 itu penggunaan alat peraga maupun medianya itu kan tidak harus yang sulit di sekolah itu kita bisa dapatkan lebih mudah untuk alat peraga, nyawanya menghitung dasar kan tidak perlu macam-macam. Tetapi justru itu tadi itu sama anak-anak yang pintar itu malahan Bu Nur. Kalau nanti yang nggak bisa, ini orang iso, ini kok nggak iso, gampang ngono kok. Nah, mereka akhirnya merasa sedih karena apa? Oh, dibilang nggak bisa. Itu makanya saya terapkan setiap masuk itu ayo kalau saya mulai materi itu saya datang langsung saya bilang, anak-anak, ayo kita ingat perjanjian kontrak kesepakatan kita bagaimana, harus menghargai, harus begini. Tapi yang namanya anak itu kalau sudah sampai di sana lupa mereka wes pokok men yo ngertiin ora iso ki piye gitu sama teman-teman yang lain. Itu merupakan, jadi anak-anak itu belum bisa mendorong temannya untuk ayo enggak, tapi justru malah menjas itu tadi. Itu merupakan hambatan buat saya malahan.
Iya Ibu, luar biasa ya Bu ya. Dengan Terus bagaimana Ibu panjenengan menghadapi, panjenengan mencari solusi Ibu untuk anak-anak yang menjadi nah hambatan tadi Ibu? Silahkan. Gini, saya tuh Bu, solusi saya itu begini. Saya berpikir nih kalau makanya saya coba sharing jenengan. Mungkin dengan saya sharing dengan jenengan, menurut saya solusi seperti ini tuh bener apa salah, cocok apa enggak. Saya itu sampai setiap kali saya masuk kelas, itu saya membacakan cerita. Cerita yang berbau matematika, maksudnya begitu. Jadi saya bawa apel, saya datang, anak-anak, hari ini Ibu mau berbagi. Hore, apa Bu Guru? Iya, Bu Guru bawa apel berapa ini? Gitu kan. Oh iya Bu Guru ada 5. Oh, Bu Guru berapa apelnya? 5. Nah, ini nanti dibagi Bu Guru untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaannya Bu Guru. Nanti kalau Mas Fadil bisa berarti dikurangi 1. 1 untuk Mas Fadil. Nanti kalau Mbak Laila bisa berarti dikurangi 1 untuk Mbak Laila. Dari nah, solusinya seperti itu, terus ya mereka ya masih agak belum nyambung karo itu sebelah solusi. Hanya seperti seolah itu pembiasaan Bu. Alah, Bu Guru nek teko to engko nggo permen. Itu Bu, saya selalu kadang saya bawa buku. Lalu anak-anak coba lihat, Bu Guru bawa buku berapa ini? 6 Bu Guru, iya 6. Ini bukunya 6, nanti mau ditaruh di meja Bu Guru berapa ini? 2. Berarti saya berapa ini? 3, ya bisa menjawab Bu. Tapi itu kan pada setiap harinya. Lah, tapi itu nanti nih apa? Pada soal itu nanti, pada pas materi matematika, ya mereka lupa yang apa saya lakukan. Ya, yang pinter ya cepet nyangkut. Oh biasanya guru begitu gitu. Nah, yang kedua, untuk anak-anak yang mengganggu temannya tadi, itu kalau sudah istirahat, mereka saya kumpulkan. Ayo sini dikasih tahu Bu Guru, gitu kan. Ada apa Bu Guru? Begitu. Coba perhatikan Bu Guru. Tadi kalian nilainya bagus-bagus loh. Saya bilang, masa Bu? Iya, berapa? 100. Hah? Aku 100? Iya, kamu berapa? 100. Wah, aku 100. Iya. Loh, lihat temanmu ini coba. Lah, bijinya endok. Bijinya endok. Lah, coba kasihan enggak? Ya saatnya goblok kok Bu Guru ya endok. Nah, coba Bu Nur. Perhatikan Bu Guru. Orang yang baik itu tidak boleh menilai temannya dengan goblok ya. Ini tugas kalian untuk membantu temannya biar dapat nilai sama seperti kalian 100. Lara gelem sinau Bu Guru. Loh, makanya nanti belajar bersama dengan Bu Guru, dengan kalian yang sudah dapat nilai bagus, nanti kita ajak bersama, kita dorong bersama, biar mereka sama-sama nilainya bagus. Bagaimana kalian setuju tidak? Nanti kalau yang bisa mengajak temannya itu bisa dapat nilai 100, tak kasih bonus bintang. Kalau nilaimu 100, tambah 100, jadi 200. Begitu Bu Nur, saya. Nyampe nilainya itu nyampe lomo banget ya Bu ya. Kan aku nggak kulaan Bu Nur, nilai aku bisa buat sendiri. Yang penting kan dirapot, itu kan nulis setiap hari, jadi mereka semangat gitu Bu Nur. Iya, bagus sekali Bu, rencana panjenengan. Terus apa itu metode dan tadi apa yang akan jenengan gunakan sekarang di sini Ibu, rencana aksi yang akan panjenengan lakukan itu apa Ibu? Saya mungkin setelah sharing dengan Bu Nur, saya agak lega loh Bu, rada plong iki Bu. Alhamdulillah. Saya rada plong Bu Nur ya. Mungkin saya tidak akan berlama lagi karena anak-anak nanti juga menjelang puasa Bu Nur ya. Saya berusaha sebelum Lebaran ini anak-anak saya harus mampu. Paling tidak setiap hari saya akan memberikan cerita-cerita itu tadi, cerita matematika, walaupun hanya 1-2 kalimat. Nah, mungkin minggu ini saya akan kejar itu Bu Nur. Kalau
saya begini sudah jenengan kan berarti temanku ada yang sudah tahu. Jadi besok saya praktek kan aku tidak malu Bu Nur. Saya dikira Bu Sri dino kok ngono kan gitu. Nah ini ada temenin jenengan kok nanti yang ngasih tahu oh yo Bu Sri ini praktekin matematika itu. Nanti saya lakukan mungkin seminggu ini atau setengah bulan Bu Nur, insya Allah saya akan ngedrill anak-anak itu. Iya Ibu, luar biasa. Berarti komitmen waktu panjenengan itu tadi ya Ibu ya, setengah bulan ya, kira-kira 1 minggu sampai 15 minggu ya. Iya Bu, jangan 12 minggu Bu Nur, 15 minggu Ibu. Iya 2 minggu. Iya 2 minggu kan 15 minggu Ibu. Iya mohon maaf. Oh iya. Aku 2 minggu ke depan, Insya Allah saya bisa. Luar biasa Ibu. Semoga semoga itu rencana panjenengan bisa berhasil Ibu. Terus yang saya tanyakan di sini Ibu, tindak lanjut dari sesi coaching ini sekarang setelah kita ketemu ini Ibu, tindak lanjut panjenengan apa? Ya kalau setelah sesi coaching ini saya sudah bisa curhat dengan Bu Nur, jadi saya tidak malu kalau matematika murid saya pada materi itu nilainya belum seperti yang saya inginkan, maka tindak lanjut saya dengan saya ngedrill anak-anak. Setiap hari saya bercerita, saya akan mengadakan ulangan harian lagi Bu Nur, bagaimana hasilnya nanti dalam seminggu, terus lagi seminggu ke depannya saya akan bisa mendapatkan hasil dari apa yang saya lakukan. Jadi saya merasa mungkin dengan coaching ini nanti semoga saya bisa merubah hasil dari pembelajaran anak-anak yang tadinya belum maksimal, saya ingin nanti anak-anak menjadi maksimal, begitu Bu Nur. Iya Ibu. Itu kan apa itu setelah kita melakukan sesi coaching ini ya Ibu, harapan Anda setelah melakukan sesi coaching ini tersebut ya Ibu, atau ada tambahan lagi? Sudah Bu Nur, saya itu aja dulu. Saya pengen anak-anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi mereka itu tidak takut dengan matematika. Mereka betul-betul bahwa matematika itu asyik, matematika itu menyenangkan, dan mereka paham bahwa kehidupan kita sehari-hari itu perlu matematika. Karena dengan matematika mereka betul-betul bisa memanage segalanya. Artinya apa? Bahwa anak-anak itu paham, oh iya ternyata kita itu harus tahu tentang apa itu perlu dihitung, kita harus tahu pemahaman tentang angka, karena itu nanti juga berhubungan dengan kita. Jadi saya harap setelah melakukan sesi coaching ini saya betul-betul bisa menuntun anak-anak, mendorong anak-anak, saya bisa ngomong anak-anak untuk lebih sabar. saya tidak dongkol Bu Nur, tidak waduh iki bocah lek diwarai kok ngono gitu. Saya sudah mendapat solusinya tadi, saya coba nanti saya terapkan pada anak-anak sehingga betul-betul anak-anak itu bisa mendapat nilai yang maksimal, dan nanti juga anak-anak betul-betul senang seperti pelajaran-pelajaran yang lain, dia akan menerima dengan senang hati dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu Bu Nur. Ya, sudah Ibu yang panjenengan mau sampaikan? Saya sudah plong Bu Nur, ketemu, sudah bisa sharing dengan saya bisa mencurahkan semua isi hati saya. Alhamdulillah Ibu, saya juga senang panjenengan dalam menghadapi anak-anak meskipun kelas 1 ya Ibu, tapi jenengan bersifat keibuan, bisa ngomong, bisa tadi ya gondeli roket, gondeli baju. sampai itu kasarnya kalau anak-anak misal itu tangannya kotor, misal anak-anak ingusan, mungkin panjenengan itu wes pokoknya udah terbiasa sekali. Ayo ngerti tuh Bu Nur, muridku kuwi lho sing loro Bu, yang 2 itu sampai telinganya bau tuh Bu. Itu apa saya mau muntah kan enggak mungkin, karena mereka juga anak saya. Saya hanya justru dari mereka itu ada yang umbelen, ada yang kemarin tuh Bu Nur, saya cerita dengan maju itu di depan meja saya, itu saya bilang malah Bu Guru saya mau pipis, ya sudah. Oh saya sudah pipis, coba Bu Guru. Itu sudah pipis, Bu Guru saya mau pipis. Oh, tapi aku sudah pipis loh, coba. Maka dari situ saya harus bersyukur karena
alhamdulillah anakku kok yang di rumah tidak begitu. Ini anak orang lain menjadi anak saya. Siapa tahu anak-anak ini juga nanti jadi baik. Itu Bu. Jadi Iya. ya saya sudah terbiasa. Ada yang selendean di sini, ada yang duduk di bangku saya. Lah apalagi kalau mereka habis, kan di sekolah kita itu kan banyak yang dapat ikan tuh Bu. Itu nek sarapan pagi ada yang makan iwak pindang, wah misir akan tuh bener. Jenengan kelas tinggi Bu, ora dislendeki. Aku sing kelas 1 Bu, dislendeki kene daan tenanan mepet di sini wamis Bu Nur. Bajuku bau amis. Yo wes ra apa-apa kan. Saya menganggap bahwa mereka itu anak saya di sini. Jadi biar mereka tetap nyaman dengan saya, mereka sehingga belajar dengan saya dengan senang, tidak merasa takut gitu Bu Nur. Ya luar biasa Ibu, jenengan memang bisa ngomong. Saya aja ketemu sama jenengan, ini sharing saja, kita saling curhat aja, saya udah ketawa terus, apalagi muridnya panjenengan itu. Iya, harapan panjenengan semoga tercapai ya Ibu. Semoga anak-anak didik panjenengan bisa Amin, amin. senang, bahagia belajar sepanjang hayat. Harapan panjenengan dalam komitmen waktu yang tadi dari 1 sampai 2 minggu bisa tercapai. Anak-anak bisa memahami bacaan dalam berhitung ya Ibu ya, khususnya di pembelajaran matematika. Sekian pertemuan kita Ibu. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai coach dan Saya juga panjenengan terima sebagai kasih coaching. ya mau sharing mendengarkan curhatan saya. Ini lumayan waktu 1 jam kita bertemu di sini. Gitu, Bu Iya, Nur. sama-sama Ibu. Oke. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Sampun nggih. Oke. Bisa dilanjut saya. Monggo. Saya jadi coach-nya ya, Bu. Nggih, monggo Ibu. Oke. Terus setelah Bu Nur kok sendirian di